Halo, tes. Tes. Tes, tes. Terdengar Bu Ade. Dengar ya? Jelas. Oke. Hai semuanya. Sudah bertugas dari pagi ya? Capek ya? Semangat. Kasihan deh loh. Semangat dong kita. Kok suaranya pada kecil sih? Apa aku aja? Enggak, ini suaranya sebentar. Oke, udah kedengeran. Jelas ya suaranya di sana? Udah masuk. Aman ya? Tadi kurang nyolok ternyata. Aduh, Oke. oke. Listrik sudah on. Sudah cetar. Bentar ya. Minum Cetar. dulu, pakai Excel atau kelihatan nanti. Oh iya, keren. Penting ya, pakai Sisernet ya. Oh iya, emang ada. Busol. Ini saya pakai busol. Ini Excel Business Solution. Oke. Ini saya sudah ada. Kita masih nunggu satu pembicara lagi ya? Udah semua ya, pembicara udah komplit ya, narsum udah semuanya. Tinggal kita masih menunggu satu orang lagi, setelah itu kita akan mulai ya. Ibu Destri Ana. Sebentar, kita masih menunggu. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Didi Mangurejo yang akan memandu untuk kelas ke-9 kali ini. Masih dalam rangkaian acara Festival Webinar Pintar 2022. Sertifikasi bisnis, strategi tingkatkan untung dan nilai jual dengan sertifikasi bisnis. Dan sekali lagi rangkaian acara spesial ini diselenggarakan oleh Sisternet by Excel Axiata. Sekali lagi
Sister, strategi tingkatkan untung dan nilai jual dengan sertifikasi bisnis. Kita akan berbicara juga nanti terkait dengan materi-materi hari ini yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari XL. Untuk itu kepada Sister yang akan berbicara kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, sister-sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh langsung dibantu panitia untuk slide-nya. Oke, saya mulai ya. Saya mulai dari mungkin permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM akibat pandemi ini adalah, boleh langsung next slide. Jadi yang pertama adalah tidak ada aktivitas penjualan offline. Jadi mungkin kayak bazar, kemudian yang biasa kita ikuti pameran, show atau event, yang bisa kita tangkap market targetnya itu sudah nggak bisa kita lakukan lagi selama pandemi. Nah, kemudian yang kedua adalah karena di offline sudah tidak ada kegiatan, maka mau tidak mau pebisnis atau pengusaha itu mungkin yang selama ini tidak pernah menggunakan jalur online akhirnya berbondong-bondong untuk pindah ke jalur online, sehingga di mana pada saat dia memulai di jalur online untuk meningkatkan brand awareness mereka itu sangat sulit. Nah, kemudian yang ketiga jelas itu daya pembelinya menurun dikarenakan pandemi, dan karena daya pembeli ini menurun jadi mengakibatkan kesulitan untuk perputaran modal. Next slide boleh? Nah, untuk mengatasi hal itu semua, kita dari XL itu bekerja sama dengan Avana, kita mengeluarkan yang namanya BIS Avana. Jadi Avana ini adalah platform nomor 1 untuk penyedia solusi social commerce terbesar di Asia Pasifik. Boleh next? Kemudian apa aja sih yang bisa kita dapetin di BIS Avana, selain tentunya jelas sudah termasuk paket data yang akan bisa digunakan oleh para sister. Nah, BIS Avana di sini tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan penjualan secara persuasif melalui channel online. Apa aja yang bisa diberikan oleh BIS Avana, yaitu sister bisa memiliki website dengan domain custom tersendiri atau khusus sesuai dengan nama toko yang sister punya. Kemudian kita juga menyediakan di dalamnya ada Instagram Shop, ada Facebook Store yang bisa sister gunakan selain dari marketplace yang sudah ada di pasaran. Nah, kemudian boleh next slide. Kenapa sih harus pakai BIS Avana? Ada tiga sih alasan yang mendukung kenapa sister semua harus punya nih BIS Avana. Yang pertama, BIS Avana ini punya satu dashboard yang sistemnya tersentralisasi. Jadi mulai dari mengatur produk, terus memposting foto-foto produk itu bisa dari satu dashboard ini aja. Kemudian dia akan otomatis semua channel online platform yang diberikan oleh BIS Avana tadi terposting. Jadi hanya satu kali posting. Nah, kemudian untuk pesanan yang masuk atau komen itu bisa sentralisasi langsung dicek di dashboardnya Avana. Kemudian yang kedua adalah inventory update. Nah, inventory update ini untuk manajemen inventorisnya ya. Jadi mereka memberikan secara real time untuk manajemen inventory update di dashboard berikut. Kemudian yang terakhir adalah monetisasi. Nah, monetisasi di sini lebih ke aktivitas transaksi ya. Jadi mungkin sister yang menggunakan metode pembayaran yang bisa digunakan tersentral di satu dashboard di BIS Avana. Next slide. Oke, jadi benefit kenapa sister menggunakan BIS Avana, benefit yang kita berikan adalah bisa meningkatkan nilai brand di mata customer. Nah, meningkatkan kepercayaan customer itu karena mungkin toko lain tuh belum punya nih website yang custom domainnya itu sudah di custom dengan nama toko sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, selain marketplace yang sudah ada, channel penjualan online yang baru bisa sister gunakan untuk memperluas jaringan online-nya. Nah, karena channel online-nya sudah lebih dari 1 atau 2 atau 3 nih, ditambah lagi sosial media yang BIS Avana berikan, otomatis tingkat konversi penjualannya juga akan lebih tinggi. Nah, kemudian komitmen jangka pendek. Komitmen jangka pendek ini artinya biasanya mungkin satu platform itu menawarkan untuk subscribe
selama 1 tahun di awal. Nah, di Biz Avana, di XL, kami tidak menawarkan jangka panjang. Jadi, sister jangan khawatir, hanya dengan 125.000 aja per bulan sudah bisa dapat menikmati benefit dari Biz Avana ini. Dan itu tidak langsung 1 tahun. Jadi, kita hitungannya itu memang jangka pendek. Bonus kuotanya juga besar, bisa digunakan untuk operasional toko online sister. Nah, kemudian yang terakhir benefitnya adalah semua itu sudah dalam satu genggaman atau satu platform. Plus, kalau misalkan sister mengaktifkan Biz Avana, kami akan memberikan pelatihan digital marketing secara gratis. Nanti akan ada gabung di grup kami customer-customer yang sudah mengaktifkan Biz Avana. Nah, kabar baiknya kalau misalkan sister mengaktifasi di acara ini, bisa hubungi panitia akan mendapatkan goodie bag menarik dari Excelatsia. Terima kasih banyak, cukup dari saya. Semoga seminar ini bermanfaat. Semangat pagi sister-sister semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sister atas penjelasannya. Jadi sekali lagi yang mau join silahkan ya untuk join karena sedang ada special promo dan juga special merchandise khusus untuk yang join hari ini. Jadi sekali lagi sebelum kita lanjut ke agenda kita berikutnya, kembali kami informasikan bahwa acara Sisternet Festival Webinar Pintar 2022 ini merupakan rangkaian acara kompetisi modal pintar di mana ini diadakan pada bulan Februari hingga April 2023 dan nanti kamu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah total usaha senilai 200 juta rupiah. Nah, diharapkan dapat mendukung permodalan para UMKM khususnya pelaku UMKM perempuan agar berani naik kelas dan jadi lebih baik serta ditujukan bagi sisters pengguna setia Excel Axiata dan juga Axis ya. Dan sedikit saya jelaskan tentang kompetisi modal pintar atau KMP ini. Ini adalah kompetisi tahunan yang diadakan oleh Sisternet dan dimulai tahun 2022 ya. Jadi program KMP menjadi semakin istimewa karena mengusung tema inklusi agar dapat diikuti oleh semua womanpreneurs tanpa terkecuali. Makanya yuk buruan langsung gabung karena caranya mudah sekali. Submit artikel kamu yang bercerita tentang rencana bisnis roadmap kamu di tahun 2023. Berapa modal usaha yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnismu dan tujuan kamu mengikuti kompetisi modal pintar ini apa. Jadi buat kamu yang ingin mengikuti KMP dan berkesempatan memenangkan total hadiah 200 juta rupiah akan terbantu sekali dengan mengikuti rangkaian kelas Sisternet Festival Webinar Pintar 2022. Segera submit artikel kamu via aplikasi Sisternet atau melalui website Sisternet. Submission akan ditutup tepat pada tanggal 20 Januari 2023 ya. Makanya buruan langsung kirim artikelnya sekarang juga, jangan sampai terlewatkan. Karena kalau kamu telat kirim artikel berarti itu tutupnya kesempatan kamu untuk mendapatkan total usaha sampai dengan 200 juta rupiah ya. Sekali lagi untuk informasi yang paling update mengenai kompetisi modal pintar dapat dilihat di aplikasi Sisternet yang bisa di-download di App Store dan juga Play Store ya. Dan juga bisa diakses melalui Instagram di @sisternetid ya. Dan hari ini sudah ada narasumber yang akan membahas tren dan peluang bisnis di tahun 2023 dan tentunya di akhir sesi siap-siap untuk bertanya sebanyak-banyaknya di kolom chat dengan format nama, spasi pertanyaan dan langsung saja tanpa menunggu lama-lama lagi kita akan mengundang narasumber yang akan sharing ilmunya bersama dengan kita semua, sister di sini. Ini adalah juara 2 kompetisi modal pintar 2022 dan founder Goodie Bag ya. Ada Ibu Destri Anasari, asisten Seputikon. Langsung saja boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk Ibu Destri Anasari.
Baik, kita kehadiran narasumber spesial pada sore hari ini, yaitu Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kemenko Republik Indonesia. Ini dia Ibu Adesri yang sudah bergabung bersama kita. Baik, sekali lagi kita mengundang Ibu Ibu Desri, kita akan mengundang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, jaringan saya kurang bagus dari tadi, muter-muter aja. Mohon maaf kalau baru gabung. Baik, silakan Ibu, boleh silakan sharing bersama dengan kita semua, para sisters yang hadir secara virtual. Oke, Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sabtu siang, sister semuanya yang keren-keren nih ya. Pasti saya sedih nih bergabungnya terlambat, jadinya nggak bisa sejak awal. Saya mungkin berbagi sedikit mengenai betapa pentingnya standarisasi sertifikasi buat sister-sister semua ya. Kalau kita bicara bagaimana berusaha yang berkelanjutan misalkan. Suatu bisnis bisa diterima oleh konsumen, kemudian konsumen bisa setia untuk menjadi pelanggan baik produk maupun jasa kita. Ini memang harus sesuai dengan standar dan sertifikasi yang berlaku. Boleh next saja. Oke, kalau mungkin ini sedikit melihat besarannya aja ya. Kalau kita bicara pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah, ini 99,9%. Tetapi perempuan di situ lebih dari 60%. Tapi kalau kita melihat rasio kewirausahaan, kita baru 3,4%. Jadi yang memiliki jiwa kewirausahaan, yang memiliki rencana bisnis kemudian dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian dianggap bisa berkelanjutan, ini baru 3,47%-nya. Padahal kalau kita bicara negara maju ini bisa disebut negara maju kalau 12%, minimal 12% dari penduduk negaranya ini memiliki jiwa kewirausahaan, sehingga ini yang mengapa Pak Presiden mengeluarkan Perpres nomor 2 tahun 2022 pengembangan kewirausahaan nasional untuk memperbanyak innovation driven enterprise. Dari 5 mungkin boleh next lagi, dari salah satu wirausaha. Kita menyebutnya kalau di Perpres ini adalah wirausaha. Jadi ini berbeda dengan pelaku usaha ya. Kalau pelaku usaha itu siapa saja merupakan pelaku usaha, tetapi tidak semua pelaku usaha merupakan wirausaha. Karena wirausaha di sini kita menyebutnya yang memiliki inovasi, dan kalau kita menyebut wirausaha perempuan, berarti 51% dari keuntungan dari usahanya ini dikuasai oleh perempuan atau mempekerjakan perempuan. Ini yang disebut di salah satu fokus di Perpres ini. Boleh next? Iya, kalau kita melihat ini, sebentar, saya terlalu kecil, saya harus melihat contekan. Kalau kita melihat dari sini, kita ingin mengajak sister-sister di sini, wirausaha perempuan yang ada di sini, untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kualitas bagi tenaga kerjanya, sehingga dipersiapkan dengan baik, tentu saja memenuhi standarisasi dan sertifikasi yang sudah berlaku. Boleh next. Kalau kita bicara standarisasi sertifikasi, next, nanti bisa dilihat nih, karena saya melihatnya saya sudah terlambat, dan yang kita mau bicarakan adalah kenapa penting sertifikasi.
begitu banyak sesuai dengan sektor yang dipenuhi oleh yang dilakukan oleh teman-teman sister semuanya. Kalau kita melihat yang pertama sebelum standarisasi sertifikasi tercatat dulu nih. Kebanyakan kan pelaku usaha ini masih informal, jadi belum tercatat, belum masuk ke online single submission. Kenapa itu menjadi penting? Kalau kita ingin dikenali oleh baik lembaga pemerintah maupun yang lainnya kan memang harus formal. Dan kalau kita bicara sekarang bentuk badan usaha berbadan hukumnya, PT Perseorangan pun sudah sangat dipermudah. Jadi diharapkan menjadi formal supaya pemerintah juga mengenali. Kadang-kadang kan kita komplain ya, pemerintah tidak paham dengan kebutuhan kita. Tapi bagaimana pemerintah bisa paham kalau pemerintah tidak tahu di mana siapa sister-sister semua nih, kan tak sayang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mengharapkan adanya formalisasi dicatat. Ketika setelah dicatat, kalau dia memiliki produk ataupun jasa, dia harus memenuhi standarisasi sertifikasi yang berlaku. Kita tidak bisa bilang kalau produk ya yang mudah produk. Kalau kita mau diproduksi, dikelola, dapat mudah dikenali, masuk ke digitalisasi terutama, ini kan harus ada izin edarnya nih gitu. Kemudian ada kalau makanan ada halal karena melindungi konsumen dan tentu saja ini juga menghindari bisa jadi kriminal ya kalau bisnis produk kita ada yang kemudian tidak ada masalah, akhirnya jadi wah ini tidak ada legalitasnya, kemudian belum memenuhi standar, ini akan menjadi cerita yang lain. Jadi pemerintah mengharapkan standarisasi sertifikasi kemudian tercatat dan lain sebagainya ini maksudnya tidak untuk mempersulit, tetapi sebenarnya untuk mempermudah. Mungkin boleh next. Kalau kami melihat, karena saya asisten konsultasi bisnis dan asisten deputi konsultasi bisnis dan pendampingan, salah satu yang dibutuhkan oleh, kebetulan tahun ini kami ada satu fokus untuk wirausaha perempuan, dan yang dibutuhkan itu memang pendampingan dan konsultasi bisnis. Dan dari beberapa item yang ada di evaluasi kami, jadi banyak hal yang ya memang harus declare sesuai dengan ketika dilakukan program itu adalah yang satu level. Jadi misalkan kalau food and beverage ketemu sama teman-teman food and beverage. Jadi networking juga menjadi penting. Kemudian belajar dari pengalaman bisa lebih mempercepat sebenarnya. Jadi dengan sister-net di sini, kemudian jaringan-jaringan ini sangat bisa memberikan kemudahan buat teman-teman yang lain. Dan juara-juaranya ini memang juara ya, maksud saya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi yang mengikuti kompetisi tahun ini juga sangat memberikan peluang untuk berkolaborasi lebih dalam. Boleh next. Oke, manfaat program yang yang kemarin sudah kami berikan pendampingan selama 2 bulan ini juga menunjukkan bahwa dari skala minimal sudah melebihi ekspektasi dari para peserta. Jadi mudah-mudahan kita bisa banyak pihak bisa melakukan secara terinkubasi seperti ini. Jadi pendampingan tidak satu-satu, pelatihan tidak satu-satu, tetapi melakukan satu dukungan secara terintegrasi seperti program ini. Mungkin next lagi. Oke, ini ada beberapa jenis izin usaha yang sudah yang kami coba identifikasi. Kami berharap ini bisa menjadi ya informasi bahwa apa saja sih yang seharusnya dimiliki kalau ingin berusaha dengan baik. Walaupun ini semua ada yang sudah menjadi wajib dan ada yang bisa dipenuhi kemudian. Boleh next?
Ya, tadi izin usahanya, kalau ini ada sertifikasi usaha tadi yang saya sampaikan, ada BPOM, kemudian ada halal dan ada PIRT, juga HACCP dan SNI. Boleh next. Tadi yang saya sebutkan bisa difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Ketika dibutuhkan bisa mengakses dan bisa mendapatkan dukungan mendapatkan standarisasi sertifikasi tersebut. Ini beberapa kenapa pentingnya standarisasi dan sertifikasi. Tadi yang saya sampaikan, ini untuk aman nih, bukan untuk mempersulit, tetapi untuk keamanan. Kemudian itu juga merupakan investasi dan aset. Dan kalau usahanya aman, berarti pengembangan usahanya akan menjadi lebih mudah, kemudian lebih terlindungi ya, dan tentu saja mutu produk maupun jasanya juga kalau sudah memenuhi aman bagi konsumen dan bisa menjadikan konsumen lebih loyal. Boleh next. Oke, ini potret penerbitan nomor induk berusahanya yang sementara difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Ini Pak Menteri berpesan agar dipercepat nih. Berarti kalau dipercepat, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, tetapi butuh teman-teman pelaku usaha untuk membuka diri untuk mempermudah dukungan kami pemerintah. Boleh next. Mungkin ini beberapa pangan yang dikehendaki konsumen itu seperti apa dan sesuai selera, kemudian aman, bermutu, dan tentu saja halal. Boleh next. Target dan capaian sertifikasi halal yang sudah dilakukan ini secara nasional ini diharapkan 4 juta sudah masuk produk, sudah mendapatkan sertifikasi halal. Walaupun ini target awalnya 10 juta ya, tapi ini boleh hanya untuk informasi. Boleh next. Nah, kalau kita bicara posisi Indonesia di industri halal, ini kita merupakan negara dengan warga negara Muslim yang cukup besar. Tapi posisi produk kita ini belum masuk ke 10 besar. Jadi diharapkan dengan pemahaman ini kalau kita bisa memperbanyak produk dengan standar halal dan skala ekonominya terpenuhi, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri dan bisa memenuhi kebutuhan Muslim di seluruh dunia juga. Boleh next. Ini nilainya ya, kalau kita melihat nilai pasar produk konsumen halal terbesar. Nilai konsumsinya di 2020 188 miliar US dollar. Tapi nilai ekspor produk halal Indonesia baru 8 miliar. Dan kita masih impor nih, masih impor 10 miliar, lebih besar impornya daripada ekspornya. Jadi ini yang gambaran potensi ini juga kita berharap makin banyak orang untuk sadar bahwa halal bukan hanya sekedar aman, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Ini menjadi penting gitu. Jadi kenapa kewirausahaan terutama perempuan digalakkan, supaya kita berharap perempuan-perempuan hebat ini bisa memenuhi kebutuhan minimal. Kalau memenuhi kebutuhan kita sendiri dengan standar internasional, itu nantinya akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan dunia. Boleh next. Oke, ini sekilas. Jadi kalau kita tadi bicara halal, kalau inovatif berarti harus ada didaftarkan hak kekayaan intelektualnya supaya bisnisnya tidak, nanti kita jualannya bukan lagi jualan produk saja, tetapi dengan memiliki hak kekayaan intelektual ini bisa menjadi aset bagi pemiliknya.
Next. Ini kalau kita melihat target dan capaian, masih cukup banyak yang harus kita kejar gitu ya, untuk baik yang difasilitasi maupun belum di luar dari fasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM, tapi pekerjaan rumah masih cukup banyak. Boleh next. Ini yang BPOM, sepertinya kita akan lebih enak kalau ada komunikasi ya, nanti ada narasumber yang lain, kemudian ada diskusi dari para peserta. Saya kira Mbak MC, kita bisa skip paparan, bisa disampaikan, nanti kita bisa perdalam dengan diskusi. Saya mohon maaf karena saya terlambat sangat lama. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semua. Sekali lagi mohon maaf juga Ibu tadi ada salah penyebutan nama. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Destri Anasari selaku Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kemenko Republik Indonesia. Baik, para sisters mudah-mudahan masih semangat ya untuk mengikuti kelas ke-9 kali ini. Masih dalam rangkaian acara Festival Webinar Pintar 2022 sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan yang hadir secara virtual hari ini menjadi lebih pintar untuk mendengarkan pemaparan-pemaparan yang sesaat lagi juga akan disampaikan oleh narasumber kita yang lain. Dan langsung saja untuk berikutnya kita akan mengundang Ibu Ade Sri Ishak yang akan bercerita terkait dengan goodie bag ya. Jadi saya penasaran juga nih, kira-kira goodie bag ini sudah berdiri sejak berapa lama dan siapa kira-kira target marketnya? Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Ibu Ade. Sore Mbak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran Bagaimana kan kabarnya suaraku? sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Senang banget nih diundang sama Sisternet untuk acara ini ya. Kita juga ngomongin senang banget bisa kehadiran narasumber seperti Ibu Ade yang akan sharing ilmunya. Tapi sebelum Ibu memberikan pemaparan, boleh cerita sedikit Bu, goodie bag ini berdiri sudah berapa tahun kira-kira? Jadi sebenarnya aku mulainya dari hobi ya goodie bag ini dari 2009. Awalnya sih cuman sharing blog aja Mbak, terus waktu itu saya masih kerja, jadi saya memutuskan untuk fokus di goodie bag itu sejak 2014. Jadi ya boleh dibilang goodie bag mulainya dari 2014. Oke, awalnya memang suka dari hobi, ternyata banyak yang tertarik, kemudian diseriuskan, ternyata ini menghasilkan cuan seperti itu ya. Betul. Baik, dan kira-kira target marketnya siapa nih Bu Ade? Ya sebenarnya ibu-ibu ya, seperti saya yang kita pekerja gitu, nggak sempat bikin makanan, nggak sempat bikin cemilan, akhirnya kita sediakan supaya mereka bisa bikin di rumah, bisa tinggal makan juga gitu. Wah ini kayaknya menarik sekali nih. Langsung saja kita akan menyimak pemaparan dari Ibu Ade Sri Ishak. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah. Ini dia persembahan dari Ibu Ade terkait dengan goodie bag. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak. Oke, ini saya akan bahas tentang strategi tingkatkan untung dan nilai jual dengan sertifikasi bisnis ya. Saya akan cepat aja, next. Oke, ini tentang saya dan goodie bag. Jadi tadi saya udah bilang bahwa saya mulainya dari hobi di tahun 2009. Terus saya memutuskan untuk fokus benar-benar di goodie bag, keluar dari semua perusahaan tempat saya bekerja tahun 2014 dan waktu itu sebenarnya belum gluten free. Jadi mulai gluten free itu di awal 2015 gitu. Next-nya. Nah, ini karena mulainya dari hobi ya, saya waktu itu cuman berbagi resep aja di blog ya. Sampai sekarang masih ada goodiebag.com. Terus belum kepikiran juga, nggak ada kepikiran kalau goodie bag itu bisa sampai sejauh ini ya. Dan ikut KMP, bisa jadi juara 2 juga. Dan sekarang bisa dilihat di Instagramnya, dengan pendampingan dari KMP, Instagramnya goodie bag jadi bisa lebih rapi gitu ya. Next. Nah ini adalah sertifikasi yang dimiliki oleh goodie bag saat ini.
Jadi tadi juga sudah kita simak dari Ibu Destri ya. Kalau goodie bag itu tadi juga Ibu Destri sudah bilang kan kalau makanan itu sertifikasi utamanya PIRT, halal, sama HAKI. Nah ini kebetulan waktu goodie bag mengajukan sertifikasi pertama itu yang saya ajukan adalah PIRT. Nah, dari pengajuan PIRT ini akhirnya nyambung ke sertifikasi lain yang akhirnya terpenuhi untuk goodie bag ya. Di antaranya adalah sebelum ke PIRT itu kita harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Which is itu nanti jadi keluar juga sertifikatnya. Terus kita juga harus punya NIB, dan ini ketika mau update sesuatu, diminta untuk NIB-nya berubah jadi NIB berbasis resiko. Dan sekarang sejak pandemi itu ya, pemerintah sangat memudahkan pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasinya. Jadi 2 tahun setengah di belakang itu semua sertifikasi yang diurus sama kita sebagai pelaku usaha kecil itu benar-benar dipercepat dan dipermudah. Jadi ini semuanya seolah selesai dalam waktu 2 tahun selama pandemi itu ya. Termasuk IUMK juga, ini juga salah satu syarat untuk bikin sertifikasi dari PIRT. Next-nya, sertifikasi lain dari goodie bag adalah, yaitu tadi Ibu Desi juga udah bilang domisili akan diminta, terus izin usaha, izin perusahaan ya. Kebetulan kan ada PT perorangan. Nah, saya bikinnya CV karena saya pemilik tunggal, tidak berkolaborasi dengan partner, jadi saya bikin CV aja. Lalu selanjutnya nyambung juga ke sertifikasi halal. Dan kebetulan tahun kemarin juga dari Jakpreneur ditawarkan untuk ikut program sertifikasi BNSP dan itu gratis. Jadi kalau misalnya bayar kemungkinan angkanya di 5 juta ya. Kalau untuk pengusaha kecil mungkin itu cukup besar ya. Dan dari pemerintah melalui Jakpreneur waktu itu menawarkan ke kami gratis dan penyuluhannya benar-benar dipercepat, jadi selesainya juga lebih cepat gitu. Next. Nah, apa sih manfaatnya sertifikasi? Tadi Ibu Desi juga udah bilang bahwa produk akan aman ya, customer juga loyal, kita juga sebagai pemilik merek juga terlindungi, dan produk-produknya kita juga lebih bermutu ya. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, manfaat dari memiliki sertifikasi ini diantaranya adalah konsistensi dari produk, rasa, dan kemasan itu karena sudah ada sistem standarisasi atau proses bisnis yang memang kita harus penuhi ketika membuat sertifikasi. Lalu produk kita juga layak dan aman dikonsumsi karena juga sudah melewati berbagai pengujian dari Dinas Kesehatan. Lalu tentu saja bisnis kita bisa naik kelas ya, siap bekerja sama dengan banyak pihak, terutama untuk perusahaan korporasi ya, perusahaan besar ya, karena mereka biasanya akan tanya, sertifikasi lo apa aja, PIRT ada nggak? Pasti yang ditanya pertama kali adalah PIRT karena itu menyangkut kebersihan dan kesehatan, jadi itu penting banget. Next, manfaat selanjutnya adalah next. Nah, selain itu kita juga lebih kredibel ya, bisa dipercaya karena itu tadi konsumen jadi loyal, produk kita aman dan layak untuk dikonsumsi. Tentu saja produknya juga punya nilai jual yang lebih tinggi dibanding dengan UMKM yang belum mengantongi izin ya. Karena kita sebagai customer tentu melihat sebelum membeli produk itu pasti melihat kemasannya ya, dari mata lalu turun ke hati gitu. Setelah lihat kemasannya cantik, baru kita rasakan dan itu tetap harus enak juga.
dari itulah customer akan loyal terhadap produk kita. Apalagi kalau produk kita sudah lengkap, oh ya di kemasan ini udah tertera ada izin PIRT-nya, ada halalnya, dan lain sebagainya. Jadi ya itu tadi kita akan mendapatkan loyalty dari customer juga. Next. Nah, apa sih standar persyaratan dari sertifikasi ya? Dari pengalaman saya pribadi, dokumen harus lengkap. Lengkapi aja semua dokumen yang diminta sesuai peraturan yang berlaku ya. Lalu biasanya kita akan diminta mengikuti penyuluhan keamanan pangan, itu juga diikuti saja. Biasanya 1 sampai 3 hari. Tapi kemarin waktu pandemi, biasanya kalau pandemi biasanya dipercepat jadi lebih padat gitu ya, bahkan bisa 1 hari. Lalu hasil survei dari Dinas Kesehatan juga memenuhi syarat karena ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti juga. Lalu label kemasan ya, kemasan pangan itu kemasan dari produk kita harus memenuhi peraturan ketentuan peraturan undang-undang gitu. Jadi nanti mungkin saya akan berikan gambaran seperti apa. Lalu tentu saja untuk mendapatkan sertifikasi halal ya, diantaranya itu nama produk, bukan cuma merek aja, nama produk juga tidak boleh mengarah pada hal kebatilan. Jadi secara Islami harus baik gitu. Nah, standar selanjutnya adalah kita harus punya etiket merek. Nah, ini biasanya harus minta buatin nih sama desainer karena kita nggak paham ya kalau bikin etiket merek. Kita bilang aja bahwa goodie bag itu bentuknya maunya seperti ini, kita pilih warnanya pink, kebetulan sama nih dengan Sisternet ya. Terus ukuran kecil banget. Terus harus kalau dari saya pribadi karena saya suka warna pink, suka yang lembut, dan saya suka baking, ada coklat sama pink gitu. Jadi kita harus ceritakan sama desainer untuk membuat etiket merek bahwa kita walk the talk melalui merek yang akan dibuatkan ini. Nah, ini adalah salah satu persyaratan untuk membuat sertifikasi HACCP, merek dagang yang kita punya. Next. Nah, ini dia adalah label kemasan yang terakhir adalah sesuai dengan ketentuan ya. Jadi kita akan diminta untuk membuat label itu ada nama produknya, bahasanya harus bahasa Indonesia, atau kalau mau ada bahasa Inggris berarti ada 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Terus di label itu juga kita harus mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan berat bersih dari produk yang kita jual. Ini sudah standar banget, dan kita juga harus mencantumkan nama produsen dan alamatnya gitu. Ini wajib banget. Jadi dulu labelnya goodie bag tidak secantik dan selengkap ini ya. Kalau udah dikasih standarisasi dari sertifikasi PIRT, akhirnya jadi kelihatan nih, oh produknya jadi berkelas gitu kan. Desainnya juga bagus, kemasannya juga lebih enak dilihat dan standarisasi sehingga customer juga percaya bahwa produk kita baik dan enak gitu. Next. Nah, juga kita harus punya proses bisnis atau sistem kerja ya. Dari mulai alur kerja, produksi, A to Z dari hulu ke hilir, terus alur pemesanan, entah itu produksi atau pemesanan customer. Resep-resep juga harus ada dokumentasinya, dari mereknya harus sama, takarannya, waktu panggang, cara buatnya itu harus ada dokumentasinya. Terus pencatatan juga kita akan diminta untuk menunjukkan nih barang keluar dan masuk seperti apa, yang dibeli apa saja, struknya ada apa enggak gitu kan, itu juga harus kita catat dan kita simpan karena mereka akan minta gitu. Lalu fasilitas bisnis yang kita punya seperti apa gitu, dapurnya seperti apa, bersih atau tidak, ada tempat cuci tangannya tidak, ada tempat cuci tangan harus ada pengeringnya di situ, lap tangan gitu ya, sabunnya juga, itu semuanya ada standarnya, ada syaratnya yang harus dipenuhi gitu.
termasuk dapur produksi. Waktu itu saya diminta untuk memisahkan antara dapur produksi jualan sama dapur produksi dapur masak rumah gitu, karena peralatannya tidak boleh menyatu, sebaiknya terpisah gitu. Jadi itu juga salah satu yang harus dipenuhi gitu. Dan kebetulan karena ikut Sister Tape ini, jadi persyaratan itu sekarang sudah terpenuhi, alhamdulillah. Next. Nah ini bagaimana sih mekanisme budgeting-nya ya? Kalau saya dari budget produk itu kan kita punya fixed cost, ada variable cost gitu ya. Dan kita juga menyisihkan laba untuk keuntungan usaha dan juga gaji saya nih, gaji ownernya gitu. Nah, di situ juga saya taruh budget untuk pemasaran dan resiko. Nah, biasanya saya ambil dari budget tersebut untuk sertifikasi. Tapi karena sekarang pemerintah tuh juga banyak mempermudah, tadi saya bilang, dan Ibu Desri juga sudah sampaikan, dari Kemenkop juga ada program untuk sertifikasi gitu ya. Itu biasanya pemerintah berikan gratis untuk pengusaha kecil seperti kita. Jadi dana itu sebenarnya dana ini bisa aman gitu. Jadi kita tidak selalu perlu keluar uang untuk membuat sertifikasi, asalkan kita mau jalan, mau ngurusin ya, selalu ada jalan untuk tidak berbayar gitu ya. Banyak sekali institusi pemerintahan atau institusi swasta yang menawarkan program-program untuk UMKM. Next. Nah, kemana sih dan mulai dari mana nih kalau mau bikin sertifikasi? Nah, kalau saya kemarin, pertama sih ke kelurahan dulu ya, ke kelurahan di area sekitar rumah. Nanti dari sana kita akan diarahkan untuk mengunjungi, ini sekali lagi digital semuanya, PTSP. Jadi untuk mengurus IUMK, NIB, halal, semuanya mulai dari situ. Gitu, termasuk PIRT, semuanya mulai dari situ. Diikutin aja prosesnya, dan biasanya cepat dan mudah, dan ini tidak berbayar gitu. Terus terang semua sertifikasi yang Goodiebag punya alhamdulillah tidak berbayar, karena saya mengikuti atau ditawarkan oleh program-program pemerintah, salah satunya ini ya dari KMP ini, terus ada dari Jakpreneur juga gitu. Banyaklah yang menawarkan ya institusi seperti ini. Next. Oke. Nah ini best practice ya. Kalau dari sisi sosial media ini best practice mengikuti KMP. Jadi di KMP itu kan kita diajarin untuk sosial media branding, juga apalagi ya, banyak sih ya. Salah satunya yang kepake banget buat saya tuh, yang saya pakai ya ini sosial media branding. Kalau dilihat dari sebelah kiri nih, Instagramnya Goodiebag berantakan banget ya. Tidak standar, warnanya juga belang betong gitu ya. Setelah mengikuti KMP, kita jadi mengikuti kelas-kelasnya kan. Ini eksekusinya jadi seperti ini, lumayan rapi lah ya. Followernya juga sudah mulai naik sekarang. Terus kita juga jadi kreatif. Nggak cuma desain aja yang kita urusin, kita mulai ke hal-hal yang viral seperti Reels gitu ya, kita ikutin ke sana. Jadi ya, bisa dilihat ini hasil mengikuti KMP. Next. Nah, ini yang saya bilang dulu dapurnya Goodiebag di sebelah kiri ya. Yang di belakang itu before, yang belakang itu adalah untuk produksi kue-kue saya. Yang sebelah sini, yang kedepannya itu tempat saya masak gitu. Jadi kompornya sama, peralatannya juga sebagian sama, dan itu sempat kena tegur sama Dinas Kesehatan supaya direkomendasikan, diusahakan sebisa mungkin dapurnya terpisah. Sehingga sekali lagi hasil dari KMP akhirnya saya membuat renovasi dapur sebelah kanan ya. Jadi modalnya saya pakai untuk renovasi dapur sehingga produksi juga lebih leluasa dan semuanya terpisah dengan dapur pribadi. Gitu sih. Next-nya yang terakhir mungkin.
dari sertifikasi ini akhirnya goodie bag lulus kurasi masuk ke supermarket premium di Jakarta Selatan. Karena ya itu tadi produk kita sudah memiliki mengantongi perizinan yang dibutuhkan oleh mereka. Ya salah satunya adalah si PIRT tadi sama halal. Jadi udah tahu nih produknya enak, kemasannya bagus, terus izinnya lengkap, oke masuk gitu, cepet banget prosesnya, jauh banget dibanding sebelum memiliki perizinan ya, mau kerjasama dengan korporasi minuman aja kayak susah banget karena kita belum mengantongi PIRT-nya, jadi ya sempat terhambat di situ. Nah sekarang dengan memiliki perizinan yang lengkap, akhirnya lebih mudah untuk bisa berkolaborasi dengan beberapa korporasi gitu. Demikian sih dari saya. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Nah ini yang terakhir sebenarnya karena si goodie bag ini juga salah satu aktivitasnya adalah membuat kelas ya. Jadi eventnya juga bisa naik kelas. Kebetulan ini event tahun ini di pertengahan dan akhir tahun ini. Dari ini kolaborasi dengan brand-brand yang cukup premium lah ya, dan saya jadi oh ya ini kayaknya gara-gara kemasan kita, gara-gara sertifikasi juga, jadi goodie bag bisa bikin event yang naik kelas. Ini sebenarnya kalau ada linknya ya, ini kalau boleh dilihat ada liputan kelas, ini mereka yang bikin. Juga yang terakhir kemarin akhir November, saya juga bekerja sama dengan ada Studio Kitchen yang menyediakan tempatnya. Ini juga ada liputannya gitu. Jadi alhamdulillah cuma gara-gara sertifikasi kita jadi kredibel, lebih bermutu, dan ya itu tadi dapat loyal customer, dapat brand korporasi yang mau memandang kita gitu, mau melihat kita. Jadi kita bisa ikut naik kelas gitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Destri atas atas penjelasannya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke kita ya. Kita mungkin pilih beberapa pertanyaan. Yang pertama ini ada pertanyaan ditujukan kepada Ibu Destri Anasari. Pertanyaan dari Sister Nuni Aminah. Pertanyaannya adalah, untuk memudahkan program pendampingan kewirausahaan, langkah apa yang sebaiknya ditempuh? Silakan Ibu Destri untuk mohon bisa menjawab. Terima kasih Bu Nuni. Tadi saya udah sempat jawab di Q&A sih. Saya sempat ada beberapa pertanyaan yang saya jawab di kolom Q&A sudah saya jawab, salah satunya Bu Nuni. Kalau untuk mengikuti program dari Kementerian Koperasi dan UKM, ini kami ada di Instagramnya Kemenkop dan Kemenkop UKM. Jadi teman-teman semua tadi Bu Ade kan sempat cerita ya, sebenarnya pihak yang akan mendukung usaha teman-teman semua ini banyak banget gitu. Ada 27 kementerian lembaga yang memiliki program kementerian dan untuk UKM, untuk pelaku usaha. Jadi sebenarnya dengan mengikuti banyak program ini kita bisa dapat informasi, akses program tertentu ada di mana aja gitu. Kalau untuk khusus Kementerian Koperasi dan UKM, kami selalu open call untuk kami memberikan informasi melalui Instagram Kemenkop UKM. Jadi di follow aja gitu. Jadi nanti kalau ada program-program terutama untuk, karena wirausaha berbeda dengan UKM ya. Ini wirausaha ini kita benar-benar untuk yang sesuai dengan ada inovasinya, kemudian memang ingin bertumbuh ya. Jadi tidak semua orang mau, karena tadi Bu Ade cerita, kalau sudah ngurus BPOM itu dapurnya harus terpisah tuh. Dapur, walaupun BPOM-nya mungkin difasilitasi, tetapi merubah
merubah dapur, dipisahkan dari dapur pribadi dengan dapur bisnis ini adalah merupakan ya tanggung jawab pelaku usaha ya. Jadi itu juga tidak bisa semuanya difasilitasi, tetapi tetap kenapa harus memperhatikan semuanya pengen sertifikasi nih, tapi kita pastikan dulu produknya sudah ada pasarnya, sudah ada. Jadi jangan sampai kita sudah repot-repot ngerubah dapur ya Bu Ade, ternyata nggak signifikan juga, karena kalau standar produk jasanya belum proven, saya tidak bicara sertifikasinya ya, tapi apakah memang sudah ada targeted market yang dikejar. Tadi kan sudah tahu lah targeted marketnya siapa, kemudian sudah ada pelanggan yang memang menjadi pelanggan konsumen setia. Nah ini diikuti semuanya, ini pasti akan memberikan manfaat. Tapi kalau mau mengikuti pendampingan, mengikuti akses program-program Kementerian Koperasi dan UKM saat ini, silahkan semuanya bergabung di Instagramnya Kemenkop UKM. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Destri atas penjelasannya. Menarik sekali tadi jawaban dari Ibu Destri bahwa ternyata dapur pribadi sama dapur untuk kita membuka usaha itu sebaiknya dipisahkan gitu ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Ibu Ade Sri Ishak. Pertanyaannya dari Sister Irma Yunita. Pertanyaannya adalah untuk usaha mikro yang masih belum stabil, seberapa penting sertifikasi halal? Karena untuk menstabilkan penjualan kadang masih megap-megap ya. Silakan Ibu Ade, mohon pencerahannya untuk bisa membantu menjawab. Sis Irma, terima kasih pertanyaannya ini. I feel you banget ya. Goodiebag juga seperti itu dulu, tapi yang diprioritasin kalau dari Goodiebag kemarin PIRT-nya dulu. Jadi dari dinas kesehatannya dulu, karena itu akan pengaruh ke proses bisnis dan proses produksi yang itu kan harus dilihat nih, dapurnya layak nggak nih gitu ya, peralatannya seperti apa, cara penyimpanan di gudangnya tuh seperti apa, bahannya itu dilihat banget. Nah nanti halal menyusul deh. Tapi seperti yang tadi saya bilang, si sertifikat ini nggak selalu kita harus bayar loh sis. Jadi kamu rajin-rajin aja ikut atau cari komunitas-komunitas yang membuka akses untuk fasilitas seperti ini ya, seperti Kemenkop itu ya. Itu ada halal, biasanya gratis ya Bu Destri. Tuh, bener kan? Gratis. Jadi walaupun kalaupun bayar sebenarnya cuma 600.000 kalau nggak salah ya. Daftarnya 200.000, bayarnya 600.000 gitu. Tapi di sini mumpung ada Bu Destri nih, Kemenkop, udah pasti gratis. Jadi ikutin aja programnya, daftarin semua, lewatin proses-prosesnya, ikutin semua aktivitasnya. Gratis kok gitu. Jadi nggak usah putus harapan, gara-gara harus bayar nih kita jadi nggak bisa dapat sertifikasi. Jangan seperti itu ya. Jadi kita usaha dulu cari komunitas yang bisa memberi akses untuk program-program sertifikasi. Ya udah kita coba gitu, pasti ada jalan. Itu ya Sis Irma. Baik, terima kasih Ibu Ade Sri Ishak dan juga Ibu Destri Anasari atas jawabannya, dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah melontarkan pertanyaan. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk kelas 9 kita hari ini. Dan Sister, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa acara Sisternet Festival Webinar Pintar 2022 ini merupakan rangkaian acara kompetisi modal pintar yang akan diadakan pada bulan Februari hingga April 2023. Jadi sekali lagi sayang sekali kalau tidak ikutan karena hadiah dahsyat sekali. Ini hadiahnya berkesempatan untuk mendapatkan hadiah modal usaha senilai total 200 juta rupiah yang nantinya diharapkan dapat mendukung permodalan para pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM perempuan agar berani naik kelas, jadi lebih baik, serta ditujukan kepada sisters, pengguna setia Excel Aksiata dan juga Aksis ya.
Sekali lagi untuk informasi lebih update, teman-teman bisa mungkin melihat di aplikasi Sisternet yang bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Dan juga bisa di-follow Instagram kita di @sisternetid. Baik. Sekali lagi yang belum mengisi post-test, kami ingatkan untuk bisa mengisi post-test melalui link yang sudah kita sediakan di kolom chat. Sekali lagi 3 sisters yang mengerjakan paling cepat dan paling tinggi skornya akan mendapatkan total hadiah Rp300.000 ya. Jangan lupa abadikan keseruan momen kita kali ini walaupun sisters hadir secara virtual, boleh silakan foto-foto seru kegiatan kita hari ini. Dan jangan lupa tag ke @sisternetid dan juga @excel_aksiata_tbk. Nanti pemenang yang dipilih berdasarkan momen paling menarik berkesempatan untuk mendapatkan hadiah total Rp500.000. Baiklah, selesai sudah untuk kelas ke-9 kita kali ini. Jangan lupa kelas selanjutnya akan berlangsung sesaat lagi dan teman-teman tentunya kita masih akan terus hadir di kelas berikutnya, kelas ke-11 dalam rangkaian acara Festival Webinar Pintar 2022. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa selanjutnya.